lagi sharing tentang firman, akhirnya dia tunjuk saya. Malah saya sudah ngantuk sekali itu, saudara. Saya ngantuk, aduh. Coba yang di sebelah orang boleh datang ke depan. Hanya saya tidak tertidur hari itu. Saya mau cerita ini ada satu hal yang cara Tuhan yang mungkin berbeda-beda bagi kita. Saat itu akhirnya saya bangun, padahal saya ngantuk sekali. Itu ada banyak radio di kamar, radio sebelah kiri, sebelah kanan, ada banyak suara-suara nyanyian. Jadi mungkin saya juga menyanyi, maka agak sulit untuk tidur malam hari itu. Dan pagi itu, waktu session terakhir, waktu Pastor Daud menunjuk saya maju ke depan, dan akhirnya waktu saya balik itu mata tidak bisa ngantuk lagi, tidak bisa cari-cari untuk mau tidur. Dan waktu penyembahan terakhir, waktu penyembahan itu semua sudah menyembah, itu ada satu suara yang saya nggak tahu kenapa, saya nggak tahu ini bukan emosional, ini bukan lagi lelah atau apa. Itu saya teringat waktu Paulus, waktu ada lagu yang waktu Tuhan tolong saya. Dan saat itu, menit itu, waktu itu, saya tahu Tuhan menemukan saya. Ada sesuatu suara yang ya masing-masing kita mungkin punya sesuatu struggle, tapi saat titik itu mungkin everything's fine, semua oke-oke aja, tapi titik itu saya nggak tahu kenapa Tuhan mengatakan saya sudah menemukanmu. Berarti dalam arti kata, selama saya ada di sini, selama begitu lama, itu kok baru saat ini Tuhan menemukan. Jadi 36 tahun dari lahir, dari kecil, dari apapun maksudnya yang dilakukan, event itu di gereja ataupun di luar gereja, saat itu saya merasa itu suara mengatakan saya menemukan kamu. Dan itu berulang kali. Saya nggak tahu kenapa. Saya nggak tahu itu bisa terjadi. Kita penyembahan, kita berdoa bersama-sama, dan di situ baru saya melihat bahwa itu bukan klise, saudara, bukan sesuatu service mengatakan Tuhan itu baik, bukan sesuatu yang Tuhan kok pasti tolong, Tuhan. Ternyata saya hilang selama 36 tahun. Maksudnya ada begitu gampang kita mengatakan orang bertobat kok, maksudnya seboleh babale. Ternyata diri saya sendiri itu masih hilang dalam saat-saat seperti itu. Memuji Tuhan, berbahasa roh, banyak hal terjadi, banyak hal di dalam pelayanan. Tapi saat itu, waktu Tuhan mengatakan saya menemukan kamu, itu ada sesuatu yang keluar. Saya nggak tahu pribadi kita mungkin di tempat lain, mungkin di beberapa tahun yang lalu. Tapi itu tahun kemarin yang saya pikir, itu yang saya ingat lagu itu, Christ is enough. Itu ternyata dengan mengalami, dengan menikmat, dengan mengalami apa yang Tuhan bilang saya menemukan kamu, saya baru merasakan bagaimana Paulus bilang waktu Tuhan tolong saya, waktu kasih karunia terang itu menerangi Paulus. Itu saat itu saya dalam cuma persekan, mungkin tidak sampai 1 menit, tapi saya nggak tahu itu alam roh atau saya nggak bisa ekspresikan sebagaimana, tapi itulah cara Tuhan menemukan saya. Dan akhirnya saya tahu masing-masing dipakai luar biasa. Dan mulai saat itu ada satu teman saya, dia kalau mau sharing dia pasti telepon saya, dia pasti bilang, "Bram, kita begini." Dan saya merasa saya bisa menguatkan dia. Saya merasa saya bisa, karena mesti begini, karena mesti bagaimana. Ada satu titik yang Tuhan bikin dia mesti marah supaya dia melihat kita. Mungkin ini sulit. Saya ngobrol dengan Carol tentang Hosea yang Tuhan suruh untuk kawin dengan seorang pelacur. Kalau kita melihat itu sebagai suami istri, mungkin itu. Tapi ternyata Yesus itu yang menjadi Hosea. Dan maaf, untuk pelacur, maksudnya pendosa itu adalah kita semua. Jadi saat saya ingat itu beberapa hari yang lalu, dia ingin sekali minta tolong dan saya tidak balas, tapi itu ada suatu suruhan, bukan maksudnya, tapi ada satu suruhan karena ternyata dia mencari, dia pingin balik lagi, atau dia pingin
dia ingin menikmati Tuhan, tapi dia lewat saya. Dan saat itu saya pikir, oh, ini karena ya tidak ada sesuatu untuk kesombongan sebenarnya, tapi itu keras sekali itu Roh Kudus mengatakan bahwa Nana diam saja, Nana terbalas. Jadi saudara, saya berpikir, nanti urusannya nanti kalau dia ada berbuat sesuatu yang ya biasalah, manusia berpikir nanti akan saya terlambat mungkin, saya berpikir. Tapi ada sesuatu, akhirnya dia SMS, dia telepon, saya ngangkat karena ada sesuatu yang memang saya nggak bisa balas, saya nggak bisa menguatkan dia karena ternyata itu cuma pribadi saya, oh ada Yesus pasti begini. Tapi itu cuma pribadi saya dan dia dikuatkan, dia nggak melihat Yesus yang dibalik yang Yesus hidup dalam saya. Saat itu saya belajar ternyata ada hal-hal ya Tuhan itu unik sekali. Maksudnya unik dalam arti kata seperti ini mungkin ada pandangan oh salah kepandangan. Tapi emang itu sebenarnya memang saya bukannya mau seperti itu. Tapi itu memang cara Tuhan untuk dia melihat oh kita kecewa juga. Kita ternyata kecewa, kita yang apapun kita tanya, apapun kita bilang, even apapun kita minta help, kita minta tolong, nggak on time. Maksudnya saya on time. Tapi kok saat ini mungkin dia emergensi sekali, kita nggak tahu apa sih, tapi dia SMS, dia telepon segala macam. Tapi saya cuman ada satu yang dalam pikiran saya tahu itu Roh Kudus yang tunggu saya mengatakan bahwa dia akan melihat kebaikanmu lagi. Dia akan melihat kamu lagi yang menguatkan dia. Dia akan melihat kamu lagi yang bisa mencari jalan keluar buat dia. Tapi sebenarnya ada Yesus. Nah saat itu saya pikir, oh betul juga. Maksudnya dia ingin sharing dengan saya, tapi sebenarnya kan ada Yesus. Maksudnya dimanapun dia berada kan sebenarnya ada Yesus. Ya kan? Nggak harus cari saya. Dan berat juga sih saya berpikir, ya saya akan kehilangan sahabat ini. Saya pikir saya akan kehilangan karena dia pikir saya nggak mau kata. Saya nggak bisa menjelaskan kenapa. Dan akhirnya berhenti seperti itu. Dan yang saya dapatkan ternyata pribadi saya yang bisa menguatkan dia. Maksudnya ternyata kata-kata saya yang bisa membuat dia oh betul juga. Oh benar juga. Oh iya. Tapi dia tidak melihat Yesus. Nah, hanya waktu berjalan kita sempat renggang segala macam. Saya tidak menerangkan kenapa saya tidak terangin kenapa. Akhirnya dia tidak mencari lagi saya atau bagaimana, dia bisa menemukan dengan caranya dia. Jadi malam hari ini saya sharing, mungkin ada kata-kata orang, mungkin ada pribadi orang yang bisa menguatkan. Tapi kadang-kala kita lupa, di balik pribadi itu ada Yesus. Di balik, iya benar, seorang Yusuf bisa mampu menjadi orang kedua, itu karena Yesus. Seorang Abraham bisa menyerahkan anak yang tunggal yang ditunggunya sekian lama, itu karena Yesus. Seorang Ayub yang mungkin ada begitu banyak struggle dalam hidupnya, ada yang mati, ada yang semua masih bukan diambil, semuanya terjadi dalam diri dia, itu karena Yesus. Dan saya melihat semua karena Yesus. Semua nabi-nabi yang ada di ada beberapa tahun yang lalu saya mendengar ada hamba Tuhan mengatakan orang cuma manusia, orang juga akan mati. Ada Yesus yang selalu. Jadi makanya kalau tahun ini kita mau tentang Immanuel, yang saya melihat tentang God with us, ada yang lagu lama Immanuel, Tuhan beserta nih. Joko Fritz, apa namanya? Ya, nggak ada lain lagi lah. It's all about Jesus. Semua tentang Yesus. Maksudnya siapapun itu, sehebat apapun di dalam dunia ini, di dalam Alkitab, tetap kalau tidak digerakkan Yesus, mereka tidak akan seperti ini. Mereka tidak akan seperti siapapun itu, mau maksudnya motivator sebagaimanapun, itu karena Yesus. Tapi caranya aja yang berbeda-beda. Ada satu film yang berapa tahun yang lalu, judulnya Life is Beautiful. Itu kisah nyata bapak dan anak itu
saya mau ceritakan ini pribadi Yesus lebih daripada seorang bapak ini. Bapak dan anak ini kisah nyata terjadi waktu Jerman, waktu Nazi itu kan semua dipisahkan, itu yang perempuan itu akan terasa indah. Ada ayat yang menguatnya, kayak pastor bilang, orang kadang-kadang nggak sadar, orang bangun, orang di kamar mandi, orang nyanyi lagu ini. Itulah cara gembala bilang, orang bersyukur dengan apa, semua bisa bergerak, di tangan bisa bergerak, dan cuma bangkit bukan. Hal-hal seperti itu mungkin kecil, tapi sebenarnya itu sesuatu yang luar biasa. Sesuatu tiap hari bisa bernafas, bisa berdiri di sini, bisa apa? Kadang-kadang ada sosok kesemakin canggih, sosok semua itu pasti baik, semua itu semua. Inilah yang saya alami, maksudnya kita bisa tersenyum, kita bisa saya berdiri di tempat ini bukan bilang, oh ini salah, ini. Saya tahu itu bukan tugas saya, itu bukan apa yang saya harus lakukan, tapi saya mau ceritakan kabar baik yang terjadi dalam diri saya. So, thanks for your grace.